paling untuk izin dan lain sebagainya diberikan kemudahan. Jadi cuma izin aja, nggak uang, Enggak. Yang apa? Menurut Bapak tuh lawang sewu tuh menawarkan apa supaya wisatawan datang ke sini? Menurut Bapak tuh Gedung yang Lawang istimewa Sewu apa? ini istimewanya untuk pengunjung itu arsitek gedungnya. Satu, arsitek gedungnya. Yang kedua, sebetulnya wisata sejarah karena dipakai untuk kantor kereta api, jadi wisata sejarah perkereta apian itu. Selain juga view-nya yang bagus-bagus, spotnya yang double gitu ya. Terus kalau biasanya tuh pengunjungnya dari mana dulu? Rata-rata dari luar kota. Jadi luar negeri pengunjung. Ada juga, cuman nggak begitu banyak untuk tamu domestik. Biasanya kalau yang orang luar negeri turis itu datang ke Lawang Sewu tuh biasanya pada hari libur apa? Tidak mesti, malah kebanyakan masih hari biasa. Hari biasa. Ya, tidak mesti. Terus akses yang buat kita ke sini tuh yang paling pas, paling cepat. Sebetulnya paling gampang ditempuh aksesnya karena Gedung Lawang Sewu terletak di pusat kota. Dari manapun bisa, tergantung pengunjung dari mana. Kalau dekat ya cepet aja. Terus kan ada anggapan tuh kalau semua masyarakat juga kalau Lawang Sewu itu berhantu. Oh, gitu. Benar dan tidak tergantung dari orangnya. Ya. Sekarang saya balik tanya, mas-mas ini mbak-mbaknya di sini lihat hantu nggak? Enggak kan? Nah, iya kan? Nah, dulu memang terkenalnya angker, tapi sekarang sudah nggak kayak gitu lagi. Kenapa? Lampunya sudah terang, dikasih lampu semua, sudah pernah direnovasi, dirawat setiap hari, pengunjung juga banyak yang datang. Tempat angker dan enggak itu sebetulnya kalau rumah atau ruangan nggak pernah didatangi orang itu bisa angker. Makanya dulu anggapannya angker, sekarang kan enggak. Nah, tempat angker seperti apapun kalau didatangi banyak orang jadi nggak angker. Kalau sering didatangi banyak orang, apalagi orangnya berani menempati, ya jadi nggak angker. Karena dulu tidak pernah diurus, gedungnya mangkrak, tidak banyak yang berkunjung ke sini, ya jadinya angker kan gitu. Kalau sekarang kan enggak. Kira-kira itu dengan 1 bulan itu biaya pembiayaan listrik di Lawang Sewu itu berapa? Untuk lebih jelasnya tanya ke dia pengelola PT Kereta Api. Saya nggak tahu kalau hal itu. Kalau renovasi itu dilakuin berapa tahun sekali? Baru 1 kali, terus selanjutnya belum pernah. Tahun 2009 selesai 2011. Ya. Kenapa? Pertama kali dibangun Gedung Lawang Sewu itu sebenarnya 3 tahap. Untuk gedung yang C, gedung yang sendirian yang di sana itu mulai pertama kali dibangun itu malah gedung yang C. Pertama kali dibangun 1903 dia gedung C. Isinya yang sendirian tadi. Lantai 1 museum, lantai 2 digunakan untuk kantor kereta api yang mengelola Gedung Lawang Sewu ini sebagai objek wisata. Kemudian dilanjutkan gedung yang ini 1904. Ya, selesai 1907. Yang paling lama gedung yang sana itu, ya yang terakhir ya bukan yang paling lama, yang terakhir gedung yang sana itu dibangun tahun 1916, selesai 1918. Gedung B, itu gedung B, ini gedung A, itu gedung C. 1916 selesai 1918. Sejak kapan gedung ini dipakai untuk wisata? Ya, kalau tepatnya kurang tahu, cuman setelah dipakai untuk acara uji nyali 2004 Gedung Lawang Sewu terkenal
uji nyali kan 2004, 2005, 2006 tuh ya mulai. Cuman itu pada waktu itu wisata ilegal, jadi masih dikelola oleh penjaga Lawang Sewu, belum terorganisasi seperti sekarang. Kok bisa dari penjaga Lawang Sewu sampai ke PT KAI Prosesnya dulu karena dipakai untuk wisata yang menggunakan wisata itu penjaga Lawang Sewu kan ilegal, akhirnya terus diserahkan ke PT Kereta Api supaya lebih profesional. Katanya ini menggunakan kanonis Ya, yang ada rel keretanya. ya. Pertama kali di Lawang Sewu itu dipakai untuk kantor kereta api. Namanya NIS. Nanti sambil jalan-jalan nanti saya jelaskan selanjutnya. Nah ini kemarin kan direnovasi Pak. Ya. Ya itu yang direnovasi apa saja? Sebetulnya bukan direnovasi, lebih tepatnya direstorasi. Direstorasi. Yang rusak dibuatkan replikanya dan tidak boleh meninggalkan bentuk aslinya. Kalau replikanya lebih tepatnya yang buat siapa? Yang membuat ya orang-orang Masnya Indonesia. kan Belanda hanya membantu bentuk-bentuknya, file-filenya, keterangan-keterangannya ya karena dia sebenarnya buat ini Indonesia Belanda. Belanda. Makanya pada waktu direstorasi kita dibantu Belanda untuk file-filenya, bentuk-bentuk batu batanya dan lain sebagainya. Ya arsip-arsipnya itu disimpan di Belanda sana. Makanya kita dibantu kemarin waktu restorasi. Menurut Bapak sudah baik belum berjalan renovasi ini? Ya, cukup baik. Baik, persis. Penanganan dari pemerintah Ya, dari PT Kereta Api juga dirawat bagus. Nah, kalau pengunjung gitu kira-kira sehari berapa banyak? Kurang lebih 500 sampai 1000. Satu hari. kalau jumlahnya di sini tuh ada berapa? Ada berapa? Guys, Kurang lebih ada 40. 20 siang, 20 malam. kalau itu lebih sering banyak pengunjung waktu siangnya atau waktu malam? itu banyak Logikanya banyak siangnya.